Nih, kita perkenalan dulu ya. Next. Perkenalkan nama saya Anissa Asti. Jadi ini profil saya untuk pada pertemuan kali ini saya akan menjadi MC atau moderator untuk teman-teman semua di kelas kita di kelas Excel kita, beginner kita pada malam hari ini. Next. Terima kasih, terima kasih. Terus, kemudian kita kenalan dulu yuk sama Z Experience. Jadi kita ini dari tim Z Experience. Z Experience sendiri adalah platform edukasi yang memberikan kesempatan bagi para mentor dan mentee untuk saling berbagi pengalaman di dunia profesional. Nah, kita Z Experience sendiri berfokus pada Gen Z, tapi kita juga nggak menutup pintu untuk teman-teman di luar generasi Z untuk juga apabila mau bergabung dengan kita untuk bertemu bersama. Nah, fokusnya untuk meningkatkan hard skill dan merencanakan peluang karir akses yang mudah untuk dijangkau untuk teman-teman semua. Nah, dari Z Experience sendiri, kita ada 4 nih nilai yang kita punya. Yang pertama, ability atau kelincahan. Kita tuh maunya terus berinovasi gitu lah. Terus kemudian continuous learning, belajar yang berkelanjut, yang terus-menerus. Kita juga mengutamakan hasil dari pembelajaran dan resilient. Next. Nah, dari Z Experience sendiri, kita punya 3 produk. Yang pertama ada Z Academy, Z Mentoring, dan Z Training. Z Academy ini tempat di mana kita semua, kamu dan kami, bisa sharing skill dan pengalaman baru atau dapetin ilmu baru. Kemudian ada juga Z Mentoring, yaitu fokus mendalami skill bareng. Ini jadi kayak grup grup untuk mendalami skill bareng yang dimentoring langsung sama mentor profesional. Dan yang terakhir ada Z Trainee, di mana di sini itu jadi simulasi untuk menjadi manajemen trainee dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman yang punya cita-cita mau jadi manajemen trainee itu bisa banget belajar bareng kita nanti ya. Next. Oke, kenapa sih teman-teman tuh harus engage sama kami Z Experience? Karena kami Z Experience ini kita mau semuanya kita berkembang bersama untuk bisa mencapai cita-cita karir teman-teman semua di sini. Kita embrace perubahan. Kita juga pengennya berubah untuk selalu menjadi lebih baik. Gitu. Jadi kita punya nilai kita punya cita-cita untuk berkembang bersama teman-teman dan memberikan yang terbaik buat teman-teman bisa dapat pekerjaan impiannya begitu. Next. Oke, pada malam ini kita akan belajar Excel bareng-bareng. Untuk pertemuan kali ini, kita sekarang lagi di beginner mode atau di yang pertama lah, pertemuan pertama untuk rangkaian kelas Excel pada kali ini. Di sini kita akan belajar ada sum, average, maksimum, minimum, dan lain-lain. Next. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya, sama nanti ada pembawa materinya dengan Kakak Leni Sophia. Kalian ini mahasiswa akhir jurusan akuntansi UIN Jakarta, teman-teman. Next. Kenapa sih kita nih harus belajar Excel? Jadi ternyata berdasarkan hasil studi, sekitar 75% pekerjaan saat ini itu membutuhkan skill Excel. Dan ternyata skill Excel ini memberikan kontribusi untuk pengembangan karir sebanyak 60%. Dan kemudian lebih lanjut lagi, sekarang Gen Z ini sekitar 48% memprioritaskan skill teknikal ya, salah satunya Excel ini. Next. Oke, nggak usah tunggu lama lagi. Jadi sekarang langsung kita mulai ya kelas Excelnya. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Leni. Oke, thank you Kak Asti untuk perkenalan dan introduce ya dari Z Experience. Sebelumnya aku mau saya hello dulu nih sama teman-teman Z Explorer di sini. Halo semuanya. Halo Kak Zakia, Kak Cynthia, Kak Nur Hakim.
Kak Nana, Kak Putu, Kak Septi, Kak Ulia, Kak Arina, dan yang lainnya. Terima kasih ya udah nyempatin waktu di hari Senin malam ini untuk belajar bareng nih Excel bareng sama kita gitu. Nah, sebelumnya karena aku di sini juga masih belajar, jadi kalau misalkan teman-teman punya shortcut yang lebih apa yang ngebantu untuk Excel-nya atau mungkin punya rumus yang lebih advance gitu, itu bisa banget nanti kita sharing bareng aja gitu. Jadi di sini aku cuma sharing sedikit ilmu aku tentang Excel, tapi kita juga sama-sama belajar gitu intinya, gitu ya. Mungkin aku mau izin share screen dulu ya. Dan sebelum itu aku minta teman-teman untuk siapin workbooknya yang sudah kita kirim via grup, disiapin dulu dan nanti untuk kelasnya nggak apa-apa kita saling tanya jawab aja gitu jadi lebih interaktif terus juga kalau misalkan ada kendala boleh langsung diomongin aja via chatbox atau langsung unmute gitu. Thank you ya teman-teman. Kalau misalkan udah ready workbooknya boleh dong ketik angka 1 di chatbox. Oke, thank you. Thank you yang udah buka. Thank you Zakia. Thank you Upa. Aku izin share screen dulu ya. Oke, teman-teman udah lihat share screen aku belum ya? Ya Kak, suaranya kecil. Halo? Halo? Tes? Udah kedengeran belum? Aman Kak di aku? Oke, aman ya, aman. Mungkin Putu eh device-nya mungkin ya bisa digedein lagi suaranya ya. Semoga yang teman-teman lain suara aku aman ya. Tapi kalau misalkan suara aku masih kecil, kasih tahu aja via chatbox gitu. Oke? Oke, thank you semuanya yang udah siapin workbook. Mari kita belajar sama-sama buat Excel-nya ya. Mungkin untuk teman-teman yang udah ikut Excel kelas Excel yang pertama itu udah sangat familiar ya sama beberapa rumus di sini. Tapi kita coba hal-hal yang masih baru kali ya, yang belum ada di kelas Excel kemarin gitu. Sembari kita belajar bareng di sini gitu. Nah, untuk malam ini apa sih yang bakal kita kerjain ya untuk Excel-nya? Yang pertama untuk basic introduction, aku nanti bakal kasih tahu tentang interface dari si Excel ini, tentang workbook, terus juga ada ribbon sama set segala macam. Habis itu kita bakalan main sama data ya. Kita bakalan main sama data-data yang udah ada di workbook file yang kita kasih di grup itu. Nah, terus kita juga nanti ada merge dan unmerge, ada border juga. Terus habis itu kita akan main ke formula sama function, beberapa yang masih basic banget kayak count, sum. Mungkin teman-teman di sini juga udah familiar banget ya untuk sum, average, terus min, max, drop down gitu. Kak, untuk Excel-nya dikunci, Kak. Untuk yang answer memang dikunci, tapi ada sheet yang dia itu open untuk kita praktis gitu. Yang lain gimana? Untuk Excel-nya aman kah? Workbook-nya? Nah, di sini memang ada yang di hide itu dua sheet yang di hide itu untuk answernya, tapi ada dua sheet yang open untuk kita praktis bareng gitu. Jadi untuk yang sekarang yang aku copy dulu kan ya Kak. Iya boleh boleh. Jadi tampilannya kayak gini nggak ya teman-teman? Ya teman-teman di sini. Coba ketikan ketikan dua teman-teman kalau misalkan
Excel teman-teman ini sama kayak punya aku. Oke, Safira, oke. Sama ya, Safira ya. Semoga yang lainnya juga sama ya. Firda, oke. 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 Oke, thank you. Oke, thank you. Thank you, Nina. Oke, ini sudah aman belum ya, teman-teman yang lain nih? Kayak Nur Hakim, terus Kak Zakia, Kak... Oke, kalau misalnya sudah bisa dilanjut, kita akan mulai kelasnya. Boleh ketikin nomor 3 deh, kalau misalkan udah siap ya. Oke, Kak Nur Hakim aman. Oke, boleh ya diketikkan nomor 3 ya, biar kita bisa lanjut ke praktis. Oke, Karina Zahra, aman. Oke. Oke, semoga yang lainnya sudah aman juga ya untuk waktunya. Jadi kita bisa langsung praktis ke data ini gitu. Nah, yang pertama yang kita lakuin adalah di sini ada kolom di sini aku mau apa ya, kenalin dulu deh gitu ya. Kenalin dulu tentang si Excel ini interface-nya. Nah, jadi untuk yang keseluruhan yang kita lihat ini disebutnya adalah workbook. Nah, di dalam workbook itu ada beberapa worksheet. Worksheet itu ini yang praktis, terus juga pen exercise, terus juga kurikulum, terus juga kalau misalkan teman-teman mau tambah bisa klik ini aja new sheet gitu ya. Gitu. Nah, di sini juga untuk apa? Untuk interface-nya buat yang file terus home insert itu kita sebutnya adalah ribbon ya teman-teman. Dengan ini ribbon home. Di sini ada font, terus juga ada alignment, number segala macam. Terus juga kalau untuk kita insert di sini beda lagi. Ribbon insert ada beberapa section, ada table, add insert, charts dan lainnya gitu. Begitu juga dengan yang press out dan lainnya itu punya sectionnya sendiri gitu. Itu yang namanya ribbon. Nah, terus di sini teman-teman kita ngelihat ini ya, ada yang A, B, C, D sampai ke ujung. Ya, dia ujung sampai ke ujung. Nah, itu yang namanya kolom. Kolom ya teman-teman. Ini kolom A, kolom B, kolom C. Tapi kalau untuk yang 1, 2, 3 itu kita sebutnya baris ya teman-teman. Nah, dalam Excel persatuan antara kolom dengan yang baris itu namanya adalah sel. Nah, sel SELL. Nah, sel berapa nih gitu kan? Kalau biasa nanya sel berapa datanya? Sel C1. Jadi kolom C baris ke 1. Kalau ini berarti sel H3, kolom H baris 3 kayak gitu. Itu yang namanya sel ya, teman-teman ya. Gabungan antara kolom dan juga baris gitu. Nah, misalkan di workbook ini kita punya beberapa worksheet ya kan. Worksheet kita kalau di sini aku ada 4 karena tadi aku nambahin 1 gitu. Nah, misalkan kalau misalkan teman-teman punya worksheet yang banyak banget, itu kan agak repot ya kalau misalkan kita ngeklik pakai mouse atau pakai touchpad gitu ya. Nah, kita juga bisa nih pindah ke worksheet dengan pakai shortcut gitu. Nah, disclaimer dulu, beberapa laptop itu punya shortcut yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau misalkan di laptop aku nih untuk pindah dari worksheet satu ke worksheet yang lainnya, itu aku pakai shortcut Ctrl C N, page up, page Nggak tahu down. sih, belum kepikirannya. Nggak tahu, Oke, belum boleh kepikiran. admin dikondisikan. Bentar, aku zoom ternyata. Halo Kak Eri boleh minta tolong di mute dulu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kalau di laptop aku
untuk pindah sheet satu ke sheet yang lainnya itu aku pakai shortcut Ctrl VN page up atau enggak page down gitu. Mungkin di keyboard teman-teman ada yang row ke atas, row ke bawah, nah itu page up sama page down. Dicoba aja dulu. Tapi ada beberapa laptop yang cukup pakai kontrol, terus klik yang page up sama page down-nya. Itu udah bisa gitu. Coba deh. Mungkin aku mau tanya ya untuk teman-teman yang udah coba, ketik angka 10 deh. Kalau itu works ya di laptop kalian. Itu bisa yang page bisa kontrol VN plus page up atau page down, atau bisa langsung kontrol page up atau page down. Coba ya teman-teman reaksinya di chat box. Oke, Ulfa oke 10. Yang lainnya? Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau aku kontrol VN page down page up itu langsung dia berubah worksheet gitu. Nah, jadi kita enggak capek-capek, enggak ribet-ribet pakai touchpad atau mouse gitu. Dan ini lebih memudahkan kehidupan Excel kita gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain udah ya. Oke, Kak Nur Hakim udah, Kak Nina udah. Oke, thank you untuk interaksinya. Langsung kita mengerjakan ini ya, teman-teman. Nah, sebelum itu ini deh aku mau kasih apa ya? Kasih beberapa apa ya? Beberapa yang biasanya tuh nggak dipakai gitu, tapi ini sangat works gitu. Nah, di sini kan kita ngelihat di sini ada garis-garis ya, teman-teman. Nah, garis-garis ini sebenarnya bisa dihilangin dengan kita klik ribbon view. Terus juga grid lines-nya kita matiin aja, formular bar-nya kita matiin aja nih, jadi kosong kayak gini kan. Gitu. Terus mungkin heading-nya mau dihilangin aja gitu kan ya. Bisa gitu. Nah, biasanya aku kadang kalau misalkan ngolah data itu grid lines-nya aku hapusin gitu karena agak apa ya? Karena emang biasanya kayak gitu juga. Jadi ya udah grid lines-nya aku hapusin, tapi ini optional aja sih gitu. Senyamannya teman-teman gitu sih. Nah, mungkin di sini udah ya grid lines-nya tetap kita pakai aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, lanjut kita isi kolom sel-sel yang bertanda kuning di sini. Ini untuk namanya sesuaiin sama nama masing-masing. Kebetulan nama aku Leni Sophia, ya udah aku tulisnya Leni Sophia ya. Terus date-nya. Nah, date-nya tanggal berapa hari ini? Berarti tanggal 22 Januari 23. Nah, biasanya kalau untuk Excel dia otomatis ya gitu. Tapi kalau misalkan kita lupa nih ini hari ini tanggal berapa ya? Nah, kita bisa pakai yang namanya shortcut, control sama titik kolom gitu. Control ini aku ini ya. Control CTRL titik kolom. Ini. Nah, dia bakalan otomatis ke tanggal hari ini gitu ya. Nah, untuk time-nya kan waktu ya. Kadang ini untuk waktu juga bisa pakai kontrol, bisa pakai shortcut. Caranya itu adalah kontrol, shift, sama titik kolom. Gitu. Coba ya, kontrol, shift, titik kolom. Nah, ini dia langsung otomatis tanya itu sekarang gitu. Nah, untuk teman-teman bisa nggak langsung kayak gini nggak otomatis nggak? Coba aku minta reaction-nya itu angka 8. Kalau ini works shortcut-nya. Oke, Zakia 888, Kanina 8. Oke, yang lain? Oke, Kak Pratisya 88. Oke. Semoga works ya. Dan untuk misalkan ini kan apa ya? Dia bentukan date-nya itu kan garis miring gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau yang long date gitu ya, itu bisa sih. Bisa di
bisa diedit-edit di sebelah sini gitu. Mau number formatnya diganti aja kalau misalkan mau yang long date atau yang short date gitu sih. Nah ini sekarang mau kayak gini gitu. Nah dia udah kayak gini kan, udah jadi lebih apa ya, bisa lebih panjang gitu keterangannya. Tapi kalau misalkan mau yang agak singkat juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus habis itu kita lanjut ke merge dan unmerge gitu ya. Merge dan unmerge. Di sini mungkin teman-teman apa ya, untuk ngeblok data kita bisa pakai mouse kayak gini ya. Biasanya kayak gini kan. Kita juga bisa pakai touchpad dengan ngeklik yang bagian apa sih nih? Bagian kiri terus ngarahin tangan gitu kan. Bisa kan. Nah, tapi kita juga bisa pakai keyboard kita. Nah, kita pakai biasanya aku tuh kalau untuk ngeblok, aku ngeklik shift, terus paste down sama paste down, paste up, and paste row kiri gitu. Nah, gitu. Coba deh. Shift, misalkan mau ke kanan berarti row kanan. Kalau misalkan ke bawah berarti paste down gitu. Gitu sih. Nah, di sini juga untuk merge. Nah, kan kita mau ngeblok ini kan. Dari kolom A sampai kolom D. Itu kita blok dulu. Kita bisa pakai yang section, merge, dan center di sini. Nah, merge dan center. Oke aja. Oke, kayak gini kan. Nah, itu bisa kalau kita menggunakan touchpad kita atau nggak mouse. Tapi kita juga ada yang namanya shortcutnya gitu. Kita bisa pakai shortcut Alt untuk ngebuka kunci dari semua shortcutnya. Terus karena merge ini dia adanya di home, berarti kita klik H gitu. Nah, udah kebuka kan yang bagian H ini semuanya. Nah, kita lihat nih, oh ternyata merge, kalau kita mau ke merge, kita harus klik M. Nah, dari M itu ada pilihannya lagi, apakah mau center, mau across, mau cell, atau mau unmerge cell. Kalau unmerge berarti yang tadinya digabungin berarti nggak digabung lagi gitu ya. Nah, aku maunya yang merge dan center nih, jadi aku kliknya C gitu. Nah, di sini kan ada peringatan. Kenapa ada peringatan? Karena di sini ada 2 karakter gitu, ada 2 sel yang keisi, ada yang superstore cell request sama si merge disk ini. Nah, sedangkan si merge ini dia nggak boleh ada yang namanya 2 karakter gitu, dia pasti pilih yang paling kiri gitu. Kita klik OK aja. Nah, gitu deh. Boleh teman-teman mau diulang kah untuk tahapannya? Takutnya ketinggalan. Oke, mau Kak? Oke, oke. Ini aku undo dulu ya. Nah, undo ini bisa pakai ya, shortcut Ctrl plus Z ya. Nah, aku coba ulangi dulu yang shortcut ya. Kita klik pakai shift, terus kita arrow ke kanan sampai kolom D. Nah, habis ke blok, baru kita klik Alt di keyboard, lalu karena merge-nya itu ada di ribbon home, berarti kita klik H. Ya. Nah, udah kebuka untuk section yang di home. Nah, kita lihat nih merge dan centernya. Kita harus ngeklik yang M. Nah, di M kita diarahin lagi mau pilih apa dari keempat ini gitu ya. Aku pilih C. Gitu. Nah, dia udah ada pengadaan kayak gini, kita langsung oke aja. Oke-nya pakai enter. Nah, gitu. Gimana, Kak? Kira-kira mau diulang lagi kah? Atau sudah cukup? Gak apa-apa, kita interaksi apa 2 arah aja. Oke, aman. Kak Syafira aman. Kak Zakia aman. Oke. Kak Nina aman, cukup. Oke, thank you buat responnya. Oke, thank you Kak Wulia buat responnya. Nah, habis itu kita udah nih kan, udah
nge-merge yang supercell report ini, ya kan? Nah, tapi lihat deh teman-teman, kita punya data, tapi datanya itu nggak rapi ya, gitu. Nah, dia kepotong nih, ya kan? Dia kepotong. Terus juga masih belum kelihatan rapi karena bordernya belum ada, gitu ya. Bordernya belum ada, terus masih kosong banget gitu ya. Kalau misalkan kita di dunia kerja, nah meskipun aku belum kerja ya, aku masih magang, itu ini ya agak jadi satu penilaian juga gimana kita ngerapihin data gitu, terutama kalau misalkan pekerjaannya itu berkaitan dengan data gitu ya. Nah sebelum itu aku mau ngubah yang order date sama shift date ini ke tanggal, ya kan? Harusnya kan ini tanggal ya teman-teman ya. Nah tapi dia malah ke general tipenya tuh. Kita lihat tuh di sini. Dia malah general, harusnya kan date ya teman-teman. Nah ini bisa kita blok aja di sini pakai yang shift, coba shift terus arrow kanan terus ke bawah. Nah udah keblok semua, kita arahin ke sini ke general. General kita lihat kita klik yang short date atau long date nggak apa-apa gitu. Nah itu itu cara pakai cara kalau misalnya pakai touchpad gitu ya. Tapi kita juga bisa ngubah general ke date itu pakai shortcut. Nah kita undo dulu Ctrl Z. Ctrl Z. Nah kayak gini kan datanya kan. Nah kita blok dulu semuanya. Terus kita Ctrl Shift 3. Nah, dia otomatis jadi tanggal gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cari tahu nih shortcut yang lain juga, kalau misalkan Ctrl Shift 1 jadinya apa ya? Oh, ternyata jadinya number. Kalau misalkan Ctrl Shift 2 jadinya apa ya? Oh, dia jadinya tanggal gitu ya. Tanggal. Nah, kalau misalkan mau date berarti yang ketiga gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman aman nggak nih sampai sini? Oke, boleh reactionnya. Oke, aman, aman, Kak Zitya aman, Kak Nur Hakim aman, Kak Cynthia aman. Oke, Kak Sanina aman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya, ke benerin si tabelnya ini. Gitu. Aku mau si tabelnya ini pakai border, gitu. Nah, kita biasanya kalau misalkan pakai border, kita harus blok dulu ya semuanya ya. Nah, bisa sih pakai kayak gini ya yang agak manual gitu ya. Tapi kalau misalkan datanya banyak, itu bakalan jadi PR banget gitu. Apalagi kalau blokannya itu kelepas ya gitu. Nah, biar kita pekerjaan itu lebih cepat, kita bisa pakai Ctrl A. Nah, kalau misalkan kita klik Ctrl A, itu dia bakalan ngeblok semua. Nah, dia kan ngeblok semua kan? Ngeblok semua. Langsung kita bisa kasih border di sini. Kita arahin kursor border all border di sini. Ya. Gitu. Nah, tapi kita juga punya shortcut untuk ke border ini. Kita undo dulu Ctrl Z ya. Nah, pertama apa tadi? Ctrl A. Nah, habis itu kita buka nih kunci si ribbonnya. Klik Alt ya. Klik Alt. Terus kita klik H ya untuk ke home karena si border ini ada di home. Nah, terus untuk ke border berarti D. Oh, kita diarahin nih untuk klik D gitu. Oke, kita klik D. Nah, di sini banyak kan pilihannya. Kita mau yang all border aja deh, aku mau A gitu. Oke, aku klik A. Nah, kayak gitu. Nah, biar data-datanya ini enggak tumpuk-tumpukan, kita bisa pakai Alt H O I. Alt H O I. Bentar ya. Alt H O I. Bentar. Alt H O I. 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 Alt H O I
Agak nge-lag nih laptop saya ya. Alt H O I. Nah, dia jadi rapi kan, otomatis rapi kan kayak gini. Oke. Sampai sini dulu. Mungkin teman-teman mau diulang lagi step by step-nya. Gimana? Mungkin bisa reaction apa ya, kasih chat 9 deh kalau aman ya. 9 kalau mau lanjut, 7 kalau mau diulang. 9 9. Oke, 9. Oke. Udah ya tampilannya. Oke, 7. Oke. Kak, aku mau ulang lagi deh sekali lagi ya, aku ulang ya. Kita Ctrl Z dulu, undo dari awal nih. Oke. Kan kayak gini ya awal ya. Nah, kita Ctrl A dulu pertama kali, blok semuanya kan, otomatis ke blok semuanya. Terus habis itu kita Alt, klik Alt. Nah, kita buka kunci untuk ribbonnya. Kan kalau untuk border itu ada di home ya, ada di home. Berarti kita diarahin nih. Oh, kalau mau ke border, kita ke home. Kalau mau ke home, kliknya H. Ya, kita klik H. Nah, habis itu karena di sini border B, kita klik B. Ya, klik B. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan ya. Aku maunya all border, berarti aku diarahin untuk klik keyboard A. Gitu. Jadi langsung enter aja. Langsung enter. Gitu. Nah, udah habis itu. Nah, karena ini datanya masih berantakan, masih tumpuk-tumpukan, jadi kita harus ngerapihin. Ngerapihinnya pakai shortcut, jadi langsung gitu. Shortcutnya apa? Alt, H, O, I. Bentar, bentar. Ini kayaknya harus di blok lagi gitu. Alt, H, O, I. Nah, itu langsung rapi kan ya data-datanya ya. Nah, langsung rapi kan ya data-datanya. Jadi lebih enak dilihat gitu ya. Nah, terus di sini untuk header dari dari sampai sini apakah udah aman teman-teman? Kak Hasan Basri gimana Kak? Kak Ulfa? Boleh? Oke, aman Kak. Oke, aman Kak. Oke, thank you Kak Ulfa, Kak Hasan, Kak Nur Hakim. Kita lanjut ya. Nah, dari tabel ini, kan ini header-headernya ini kurang apa ya? Masih kurang cantik gitu ya, karena dia itu ke bawah gitu. Aku maunya headernya ini dia di tengah-tengah nih gitu. Jadi biar kelihatan oh ini headernya loh gitu. Enggak sama-sama yang isi datanya gitu. Nah, bisa banget kita blok dulu. Cara bloknya shift terus row kanan. Ya. Row kanan terus kita ya udah klik-klik row ke kanannya. Nah, itu kan harus berkali-kali. Kalau misalkan mau sekali, bisa pakai cara shift, control, terus row kanan. Nah, dia langsung ngeblok dari awal sampai akhir, teman-teman. Gitu. Nah, aku ulang lagi ya, aku ulang ya. Untuk ngeblok sekaligus, itu pakai shortcut shift, control, row kanan. Nah, itu langsung kan. Terus kita arahin aja nih ke sini untuk biar dia itu tengah-tengah gitu ya. Nah, terus aku mau nih datanya itu bold gitu, berarti kita klik Ctrl B ya, Ctrl B gitu. Nah, sampai sini teman-teman apakah aman atau mau diulang lagi nggak apa-apa? Klik 2 deh kalau mau dilanjut. Oke,
Oke, Kaulia 2, aman. Kalina 2, Anissa Zahra 2. Oke, thank you teman-teman. Aman ya sampai sini ya? Nah, terus aku mau nih headernya itu dia pakai warna. Ya, kita kasih warna dulu nih biar cantik gitu kan. Oke, ya. Bentar ya. Nah, kita blok seperti biasa, mau shell dari misalkan A6 sampai ke yang ujungnya, pakai cara yang tadi, shift, control, terus row ke kanan. Nah, dia kan otomatis ya, langsung ke blok semua kan. Nah, langsung ke blok semua tuh. Enggak. Control shift. Oke, kayak gini ya. Nah, aku mau nih warnanya bebas kalau punya teman-teman, tapi aku lebih suka warna hijau biar sama kayak tabelnya sebelahnya. Gitu. Nah, ini udah sama kan? Kalau misalkan yang ini yang judulnya mau di merge dari awal sampai akhir gitu, itu bisa. Tadi pakai shortcut Alt H M C gitu. Nah, langsung deh dia tuh otomatis merge-nya gitu, udah otomatis ke tengah gitu kan ya. Kayaknya laptop aku agak berat nih. Oke, dia udah otomatis ke tengah gitu kan, si Supercell reportnya gitu. Pakai shortcutnya Alt H M C untuk merge gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, baru boleh kita ke practice yang lain. Ini nih, price per quantity gitu. Nah, di sini kan kita datanya itu data sales ya. Data sales itu adalah apa ya, penjumlahan dari quantity atas penjualan beberapa barang gitu. Misalkan penjualannya itu 2, oh berarti salesnya ada segini gitu. Nah untuk misi yang ini berarti dia minta data satu produknya ini berapa sih gitu loh, harganya gitu, penjualannya berapa sih gitu, penjualan per produk gitu kan. Nah, kira-kira nih teman-teman, kita pakai rumus apa teman-teman? Kira-kira kita pakai rumus apa ya untuk tahu sales satu produk itu berapa gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman bisa apa ya, bisa jawab sesukanya aja. Di sini kita juga aku juga masih belajar juga, jadi nggak apa-apa nggak apa-apa kalau misalkan jawabannya kurang tepat atau gimana gitu. Karena kita di sini semua belajar kan. Ulang Kak, tadi habis disuruh pertanyaan apa? Oke. Oke, thank you Kak Nur Hakim udah respon. Nah, jadi kita kan punya data Kak, data sales kan, data sales. Nah, sales untuk quantity 2 ini harganya $261 gitu. Nah, untuk kolom yang T ini, dia tanya berapa sih price per quantity-nya gitu. Price penjualan per quantity-nya gitu. Nah, berarti untuk tahu harga per produknya, kita pakai rumus apa kira-kira? Gimana Kak Nur Hakim? Kira-kira kita pakai rumus apa ya Kak? Oke, yang lain gimana? Kurang tahu ke rumusnya apa? Oke, di sini aku spill deh gitu ya. Di sini kita belum ke rumus yang ngejelimet banget, jadi kita masih yang pakai aritmetika kayak apa
Pasti teman-teman familiar dengan tanda-tanda plus ya. Tanda kayak gini, sama dengan, terus plus, terus min, terus bintang gitu, bintang untuk dikali, terus garis miring untuk bagi ya teman-teman ya. Pasti teman-teman familiar banget sama tanda-tanda aritmatika gitu. Nah, di sini di Excel juga kita bisa menggunakan rumus-rumus yang tanda-tanda ini untuk data-data kita gitu. Misalkan yang plus pasti untuk menambahkan, min untuk mengurangi, terus bintang untuk dikali, garis miring untuk bagi gitu. Nah, kalau Kak Nur Hakim sales kali kuantitika. Nah, karena dia nanyanya itu per produk berarti kebalikannya Kak, bukan dikali tapi dibagi gitu ya. Karena kan dia mau taunya harga per produknya itu berapa sih gitu, satuannya berapa sih gitu. Jadi rumusnya bisa kita pakai ketik dulu sama dengan untuk buka rumusnya. Terus kita arahin pakai row kiri ke sel R8. Terus karena kita mau bagi, berarti pakai garis miring ya. Garis miring di keyboard, terus kita arahin lagi nih, kita row ke kiri. Kita klik row kiri ke arah yang quantity. Nah, baru deh kita klik enter. Gitu. Nah, hasilnya 130,98 dolar. Nah, kira-kira sama nggak sama punya teman-teman? Buka lagi. Kan kayak gitu. Buka tuh. Buka tuh. Oke, sama Kak, Kanana sama. Tolong, oke Kak Genta. Oke Kak Genta. Oke, aku ulang ya Kak. Kita Ctrl Z dulu, undo. Nah, oke. Di sini aku ngejelasin dari ulang dulu kali ya. Untuk yang Excel, itu kita bisa pakai rumus-rumus matematika. Nah, untuk yang tanda-tanda matematika itu pasti yang sama dengan, gitu kan. Terus tambah untuk plus ini untuk tambah, ini untuk berkurang, terus tanda bintang kita pakai buat kali gitu, terus garis miring untuk membagi gitu. Nah, di kolom T ini dia mau tahu nih price per quantity produk tuh berapa gitu. Karena data yang kita punya salesnya itu ternyata dia kumulatif. Artinya sales harga 261 ini adalah quantity atas 2 barang gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan dia mau tahu harga per produknya, itu kita bagi dong salesnya sama quantity-nya gitu ya. Nah, caranya untuk gunain matematika itu dalam Excel itu biasa kayak kita gunain kalkulator sih ya intinya ya. Tapi di sini kita pakai cell, jadi bisa klik sama dengan dulu, terus kita arahin selnya, kursor kita, atau kalau mau pakai keyboard kita bisa pakai arrow ke kiri, arahin. Nah, kalau misalkan udah sesuai, baru kita klik garis miring, terus kita bagi dengan kuantitinya, gitu ya. Nah, kalau udah baru kita enter. Gitu. Nah, gimana Kak? Gimana Kak Gekta? Hasilnya udah sama belum sama punya aku? Udah Kak, oke. Nah, ini kan baru satu sel aja ya di sel T8 ini. Sedangkan dia mau tahu untuk sales yang di bawah-bawahnya, ya kan? Jadi kita harus buat lagi deh rumus yang sama untuk sales yang lainnya. Nah, karena kalau misalkan kita isi rumus dengan cara yang tadi agak lama gitu untuk data yang banyak, kita bisa pakai cara gini. Ini aku zoom ya, punya aku. Nah, ini arahin kursornya, arahin kursor sampai dia ada tanda plus kayak gini.
di pojok kanan si sel T8 gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, baru kita klik 2 kali. Nah, dia otomatis langsung ke bagian bawah. Kok value ya? Nah, kita undo dulu deh. Boleh Kak Ulfa boleh share apa ya? Screenshot workbooknya, worksheetnya. Kenapa bisa value ya? Biasanya kalau apa ya? Pagar value itu dia karakternya agak beda gitu, bukan angka gitu. Mungkin boleh Kak kirimin aku screenshot Excel-annya biar aku tahu tampilannya itu kayak gimana gitu. Yang lain aman kah? Nggak value isinya ini dolar gini ya. Oke, aman Kak. Kan Hakim aman, Kak Cynthia aman, Kak Aulia aman. Oke, thank you Kak. Oke. Mungkin sambil menunggu Kak Ulfa, kita lanjut dulu ya Kak ya. Nanti kalau misalkan screenshotnya udah siap, boleh langsung dikirim via chatbox aja. Gitu ya Kak ya. Oke, kita lanjut pakai cara yang tadi ya. Ini kita arahin ke sel T8, terus kursornya sampai bentukannya plus kayak gini. Habis itu kita klik 2 kali pakai touchpad. Nah, ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu cara yang lain juga bisa. Kita bisa pakai, kita bisa copy rumusnya. Jadi Ctrl C, terus kita shift arrow, shift page down, udah keblok semua kan ini. Terus kita langsung Ctrl V untuk paste rumusnya gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma, itu juga ada di Excel gitu ya. Oke, ini aku lihat dulu nih screenshotan Kak Upa. Aku lihat dulu ya, teman-teman ya. Laptop aku kekentang jadi agak lama ya. Maaf ya teman-teman ya. Sebentar ya. Oke, kayak gini ya. Kok value ya? Boleh diarahin rumusnya, Kak? Coba Kak kursornya, iya. Kursornya Kak boleh diarahin ke bagian value-nya.
Oke, kita lihat Excel aku dulu ya. Nah, punya Kak Ulfa, rumusannya udah kayak gini belum, Kak? Dia sama dengan, terus arahin ke sel yang R8, garis miring, terus dibagi sama yang sel S8. Coba, Kak. Kak, kayaknya kalau ke kalau produknya bukan ke sales, coba di kita lagi ke sini. Sudah, Kak, oke. Sudah ya, Kak Lupa ya. Sudah aman ya, Kak. Tampilannya sudah sama ya kita semua ya. Oke, Kak, tadi nge-copy rumusnya selain klik plus 2 kali gimana ya? Nah, selain klik plus 2 kali itu, Kakak bisa pakai Ctrl C, kita copy rumusnya. Habis itu kita Ctrl Shift, terus paste down. Nah, kita ke Shift, paste down. Kita arahin sampai ke bawah. Nih, sampai ke bawah. Habis itu kita paste rumusnya dengan shortcut Ctrl V. Gitu. Nih, aku ulangin dulu ya. Aku hapus dulu yang ini. Oke. Ini kita copy dulu yang sel T8, Ctrl C, udah ke copy. Terus kita blok sampai bawah, shift page down. Shift page down. Nah, habis itu kita paste rumusnya dengan shortcut Ctrl V. Gitu. Ya. Ini nggak ke bawah lagi. Oke, kita paste. Gitu. Jadi yang kita paste, kita copy paste itu rumusnya. Gitu. Jadi dia nanti bakalan otomatis ngikut data-datanya gitu. Dan itu hasilnya sama. Mau pakai yang 2 kali juga bisa, mau pakai yang copy paste juga bisa gitu. Hasilnya nunjukin yang sama gitu. Ya, Karina ya. Oke, ini Kak Ulfa udah aman ya, Kak? Alhamdulillah ya, Kak. Mungkin kalau semuanya udah kayak gini tampilannya, boleh kita lanjut ke tahap selanjutnya, guys. Boleh klik angka 5 deh. 5 belum? 5 ya, kalau kita mau lanjut ya. Oke, Kak Nur Hakim 5. Kak Cynthia 5, Kak Nina 5. Oke. Kita lanjut ya, guys ya. Lalu habis itu aku mau price kuantitinya itu mau aku totalin gitu. Nah, caranya gimana? Kalau untuk totalan biasanya pakai rumus apa, guys? Untuk ngejumlahin data. Biasanya pakai kata-kata Cynthia pakai sum, Kanur Hakim pakai sum. Oke, yang lain selain sum deh, selain sum. Oke, lanjut ya. Ya benar banget kata Kak Cynthia, kata Kak Nur Hakim, kita bisa pakai sum untuk ngejumlahin. Sum bisa langsung diketik manual aja di keyboard sama dengan sum, terus tutup kurung buka. Habis itu kita shift ya. Bentar. Kita shift ke atas. Nah, kita shift ke atas. Nih. Nah, lalu enter. Nah, gitu untuk yang sum yang pakai keyboard. Nah, aku mau pakai rumus selain dari itu. Pakai shortcut, kita bisa pakai shortcut dengan cara alt sama dengan. Nah, dia otomatis tuh alt sama dengan itu artinya sum ya, teman-teman ya. Nah, dia otomatis ke data paling atas terus ngejumlahin gitu. Coba pakai alt sama dengan gitu ya. Terus yang lainnya juga nih aku mau samin juga
gitu. Berarti kayak tadi aja kita pakai Ctrl C, terus kita blok pakai cara Shift, terus arrow ke kanan, habis itu Ctrl V, gitu ya. Bisa ya teman-teman. Gimana? Ada yang kelewat kah? Apa mau diulang? Aman enggak? Boleh klik deh. Boleh tulis angka 3 deh. Kalau mau lanjut. Oke, Kak Cynthia 3. Oke, yang lain. 3 ya. Aman ya. Semoga yang lain juga kayak gini ya. Hasilnya ya. Oke, Karina 3. Oke, kita lanjut. Mari kita lanjut. Oke, udah kayak gini. Habis itu kita isi kolom yang ini nih. Kolom yang ini. Ini kolom pertanyaan lah ya, ada tas lebih nih di sini gitu yang harus kita isi gitu. Tapi sebelum itu aku mau cek ini dulu deh. Aku mau cek kurikulumnya apa aja sih yang udah kita pelajarin tadi. Nah ini kan udah ya. Ini udah yang understand the interface, yang tadi ribbon, workbook, worksheet, ini udah. Terus hide and unhide belum. Merge sama unmerge udah. Jadi ya. Itu terus border juga tadi udah. Border udah, terus basic formula tadi sum udah ya teman-teman ya. Berikut sama shortcutnya gitu. Nah, berarti kita masih ada misi nih, ada misi yang belum diselesaikan, yaitu hide and unhide, terus ada count if, average, min, max, sama drop down gitu. Nah, drop down ini yang kayak gini ya, nih yang kayak ada apa kayak list pilihan gitu, itu namanya drop down. Nah, untuk bikin ini nanti aku bakalan spill caranya kayak gimana gitu. Nah, kita mungkin balik lagi ya ke data kita gitu. Nah, di sini kan ada tabel pertanyaan, tapi dia itu masih berantakan gitu. Coba dong, aku mau tanya, untuk ngerapin ini kita pakai shortcut apa ya? Control apa tadi? Alt apa tadi? Apa ya kira-kira ya? Alt HOI. Oke, mantap banget. Mantap Karina, Kak Aulia. Betul ya teman-teman ya. Alt HOI, Alt HI. Oh, W juga bisa ya. Mungkin bisa ya teman-teman nih. Aku juga mau coba deh yang Alt HOW. Ini aku mau blok dulu ya. Oke, thank you Kanur Hakim. Ini insight baru nih buat aku nih. Aku coba nih. Alt HOW. Bisa nggak? Alt HOW. Laptop aku nggak compact ke itu deh. Klik besar kolomnya berapa, Kak? Klik besar kolomnya berapa, Kak? Ketik besar kolomnya. Gimana ya, Kak Nur Hakim ya? 10 dibagi 15. Maksudnya gimana tuh, Kak? Nah, kalau aku kayaknya kan muncul kolom tadi. Isi 10 jadi besar 10. Kan muncul kolom. Nah, diisi 10 jadi besar 10. Coba Kak Nur Hakim kasih screenshotan layarnya, Kak, biar aku lebih paham nih. Kan muncul kolom, nah diisi 10 jadi besar 10. Atau ini ya kayak height weight gitu bukan? Yang tinggi kolom gitu bukan? Maksud Kak Nur Hakim. Ini bukan. Nih. Gitu. Row height. Kalau misalkan
ngatur tinggi atau lebar kolom, itu bisa pakai itu kita. Aku lihat dulu ya. Kirim. Cuma emang agak ini aja nih, aku agak lola ya guys. Maaf, datanya agak berat. Oh, kolom width. Iya, jadi ini kayak lebar kolomnya itu. Itu bisa kita pakai kalau kita mau mau ngatur kelebaran kolom sama ketinggian kolomnya gitu. Itu sih. Itu pakai yang W ya? Yang Alt AOW bukan sih? Itu bisa sih kalau kita mau ngatur ya W. Oh, oke. Berarti kalau misalkan kita klik W itu munculnya kayak gini ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar aku tadi. Tapi kalau misalkan kita mau ngerapihin table, itu kita pakainya Alt HOI gitu. Gitu. Kalau misalkan teman-teman penasaran nih shortcut yang lain, coba-coba aja. Misalkan HOF apa, HOK apa gitu. Itu sih. Coba-coba aja gitu. Karena kalau untuk Excel ini, menurut aku jangan dihafalin ya teman-teman, tapi kita praktis gitu. Kita bisa karena terbiasa kalau untuk Excel gitu. Jadi menurut aku untuk shortcut Excel yang banyak itu lebih baik jangan dihafalin, tapi kita nggunain shortcut sama rumusnya itu yang kita perluin gitu. Kalau misalkan kita perlunya shortcut yang ini, ya kita praktis biasanya pakai yang itu gitu kan ya. Gitu sih. Sesuai keperluan aja kalau untuk rumus sama shortcut yang lain gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran nih sama keyboard sama yang shortcut yang lain juga nggak apa-apa sih gitu. Kan kita juga mau pakai Excel itu untuk memudahkan, ya nggak sih? Biar lebih cepat aja kerjanya gitu ya. Oke, nih setelah udah rapi tabelnya, mungkin teman-teman kalau tampilan udah kayak gini, boleh ya kasih reaction 4 ya teman-teman ya. Oke, Kak Cynthia 4, Kak Nur Hakim 4, anak-anak 4. Oke. Thank you guys, thank you. Nah, kita dikasih pertanyaan nih guys, berapa total penjualan Superstore? Nah, total penjualan. Tadi udah kita pelajarin bareng-bareng. Kalau misalkan total berarti pakai rumusnya sum ya teman-teman ya. Langsung aja sama dengan sum terus kurung buka, langsung kita blok ke sales ya, karena dia nanya total penjualan gitu. Nah udah kita enter gitu ya teman-teman ya. Nah terus habis itu teman-teman isinya sama enggak, hasilnya sama enggak? 3085. Kalau sama ketik angka, oke, sama ya, ketik kata sama. Sama Kak, oke, Kak Cynthia sama. Semoga yang lain juga sama ya, untuk penjumlahannya ya. Oke, habis sum, kita ditanya nih, pertanyaan kedua, berapa jumlah rata-rata produk terjual? Nah, kalau rata-rata nih guys, kira-kira pakai rumus apa ya kita ya? Oke, kata Kak Cynthia average, kata Kak Nur Hakim average, Kak Aulia average. Oke, mari kita coba pakai average ya. Sama dengan average, kurung buka, kita arahin ke sel R8, terus kita shift ke bawah. Nah, gini ya teman-teman, langsung kita enter kayak biasa aja. Gitu. Nah, hasilnya 308,52 dolar. Kira-kira sama nggak nih sama punya kakak di rumah? Ya. Di Excel masih oke, sama, kata Kak Cynthia sama. Yang lain
Yang lain semoga sama ya. Oke, Kak Nur Hakim sama, Kak Aulia sama. Oke, thank you, thank you. Berarti kita bisa lanjut ya ke rumus berikutnya. Sel tertinggi, kira-kira rumusnya apa ya teman-teman ya? Oke, Max. Kesintinya ini kayaknya udah suhu nih di Excel. Oke, yang lain dong, yang lain. Kata Kak Cynthia Max. Yang lain, boleh sih mungkin bisa bisa yang count, bisa if mungkin, bisa as lookup, VLOOKUP mungkin, ya. Yang lain selain Max kira-kira ada nggak ya untuk tahu sales tertinggi? Oke, oke, di sini ada 2 orang yang bilang Max, jadi mari kita coba rumus sama dengan Max ya. Ini sama kayak tadi, sama dengan Max, terus kita arahin kursor ke sel F8, kita shift page down untuk ngeblok salesnya. Sampai kayak gini, baru kita enter. Nah, kayak gini, 3085. Bener nggak nih 3085? Wah, ternyata blokannya kelebihan. Ya, kelebihan ya guys. Nah, harusnya kayak gini. Bener nggak Kak Cynthia, Kak Nur Hakim, Kak Aulia? Jawabannya untuk tertinggi itu 957. Oke, bener ya teman-teman ya. Sama ya. Sampai sekarang sama ya. Oke, tadi yang tertinggi, sekarang kita mau yang terendah. Coba, kira-kira kalau terendah kita pakai rumus apa ya? Oh, oke. Aku ulang ya. Ulang dulu ya. Ini kita untuk ulang, undo, Ctrl Z. Oke. Nah, tadi kalau untuk sales tertinggi, kita pakai rumus sama dengan max ya, teman-teman. Pakai max, Kak. Iya, betul. Kak Cynthia, pakai max. Kita klik aja max, terus kurung buka. Habis itu kursornya kita arahin ke sales. Nah, sini bisa langsung kita blok kayak gini ke bawah. Tapi kalau misalkan datanya sampai 1000-an ke bawah, itu kan agak tricky ya, takutnya lepas gitu blokannya. Jadi kita bisa pakai keyboard shift terus paste down. Nah, supaya takutnya nggak lepas gitu si datanya. Sampai ke sel R17 ya. Kalau udah R17 baru kita enter. Nah, muncullah angka 957,58 ini. Nah, kira-kira sama nggak Kak angkanya, Kak Arina? Oke, kalau sama, oke, thank you sama ya. Oke, kita bisa lanjut ya Kak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu sales terendah. Sales terendah tadi max, sekarang berarti kebalikannya gitu, kebalikannya. Oke, di sini udah banyak banget spill gitu ya. Kata Kak Nur Hakim, min. Kata Kak Ulfa, min. Kata Kak Aulia, min. Oke, itu benar guys, benar-benar. Mari kita coba sama dengan min, ya. Min, kurung buka, lalu kita arahin lagi shortcutnya kursornya itu ke sales. Kita blok sampai sel R17 ya. Di situ kita enter deh. Gitu 7,28. Oke. Ini kalau ini nilainya sama apa enggak? Sama punya kakak-kakak. Kalau sama klik oke, sama ya. Kalau sama klik samki. Kayak Kak Cynthia, samki. Oke, sama ya semua ya. Untuk yang minnya ya. Oke, kita lanjut ke penjualan di region West. Ada berapa kali gitu? Ada berapa kali sih di region West penjualannya gitu ya? Ada berapa kali ya, teman-teman ya? Kita lihat dulu nih datanya. Di sini ada beberapa informasi yang kita punya ya.
dari yang nomor, dari row ID sampai ke sales yang tadi gitu. Nah, tapi dia specifically nanya region ya teman-teman ya. Specifically dia nanya region. Oke, 6. Betul, 6. Nur Hakim, Kak Nur Hakim ngitung sendiri atau gimana nih? Kalau datanya segini cuma 10, kita bisa ngitung sendiri sih. Tapi bakalan PR banget kalau datanya itu ribuan gitu kan. Apalagi kalau di dunia profesional nemuin angka. Oke, betul sekali Kak Nur Hakim. Baru mau aku spill. Nah, oke, udah di spill nih rumusnya sama Kak Nur Hakim gitu. Tapi kita cari dulu ya kolom yang Nah, benar. Kalau datanya itu 9.999 itu ribet banget ya kan. Untuk kita datanya masih dikit karena ini masih beginner gitu. Untuk kelas yang pakai data banyak-banyak itu kita ada di kelas intermediate sama advance gitu ya teman-teman. Jadi setelah kelas ini semoga jangan kapok untuk ikut kelas lainnya karena itu sangat menantang gitu. Rumusnya juga sangat beragam gitu. Seru banget deh gitu. Nah, di sini kita udah nemuin nih kolom region. Dia kan nanya ya, berapa sih penjualan di Waze di region Waze gitu. Berarti nanti kita pakai rumus yang tadi kan Nur Hakim bilang count if, terus kita nanti bakalan arahin ke bagian yang region ini gitu. Nah, wait. Oke, kita coba ya teman-teman, kita pakai rumus count if. Nah, sama dengan count if. Nah, kita blok datanya dulu nih, range datanya ya. Kita blok range datanya, pilih yang kolom M dari yang south sampai ke west. Gitu. Terus titik koma. Ini ada beberapa laptop yang mungkin beda ya. Kalau laptop aku pakainya titik koma, mungkin teman-teman ada laptopnya pakai koma aja gitu. Menyesuaikan aja ya teman-teman ya. Nah, terus habis itu kriterianya apa gitu kan. Nah, berarti kita pakai Waze, ya kan? Waze. Nah, tapi karena ini dia karakternya itu general, maksudnya tulisan gitu, kita harus pakai yang namanya ketik. Ya. Biar dia itu bisa ngebaca si datanya dari yang si range tadi gitu. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak ya? Oke, ternyata bisa. Wah, 6 ya teman-teman ya. Coba teman-teman apakah jawabannya sama atau ada yang beda? Mungkin bisa diutarakan saja. Kalau mau ada yang ulang juga boleh. Kalau sama ketik angka 7 deh. Kalau sama 7. Oke, 7 ya, 7 7. Kan ini 7, kan ini 7, kan Hakim 7. Kalian 7. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tapi sebelum itu kita lihat dulu kurikulumnya ya. Ini udah semua belum nih? Ya masih belum, ada yang belum sih. Hide dan unhide belum ya. Terus count atau count if kita udah tadi barusan. Terus habis itu average min max udah tadi. Nah, tinggal yang drop down. Ya, tinggal yang drop down ya. Drop down nanti kita bikin yang kayak gini gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke practice. Nah, kita balik lagi ya. Buat charge product name plus sales gitu. Jadi kita pair-nya ada apa? Ada hide and unhide tuh sama drop down ya, dua itu belum. Oke, di sini kita balik lagi ke datanya ya teman-teman. Nah, tadi dia itu mintanya charge untuk nama sama sales ya. Nah, boleh kita blok data, kita blok kolomnya itu dari yang ini coba, dari yang B
sampai ke kolom P. Ya. Udah, baru kita klik kanan sampai muncul box kayak gini, kolom kayak gini, tabel kayak gini ya. Terus kita hide. Ya. Nah, kan kelihatannya kayak gini kan ya. Langsung row ID, product number sama sales. Nah, nanti aku mau bikin chart nih. Chart itu bentukannya kayak grafik table, bisa graphic line, bisa. Terus kalau yang pie juga bisa gitu. Nah, caranya gimana sih? Caranya ini kita blok dari row ID sampai ke sel T17 ya. T17, terus habis itu kita klik insert. Wah, bentar ya, agak nge-lag nih laptop saya. Oke, habis itu kita ke recommended charge. Nah, sini kan kita dikasih rekomendasi ya sama si Excel ini, bisa loh lu pakai chart modelan kayak gini-gini gitu. Nah, ini sesuai referensi teman-teman aja nih, maunya pakai chart yang modelan kayak gimana. Bisa pakai chart yang batang ini, grafik batang, yang pakai yang dia itu dari itu ke atas gitu ya, kan dari bawah nih gitu, ini dari samping, atau bisa pakai yang garis-garis kayak gini, itu bisa, boleh gitu ya. Nah, aku mau pakai yang ini, coba yang ini, terus kita klik OK. Nah, ini kan udah nih, udah tampil ya untuk chartnya. Tapi di sini masih raw banget si grafiknya, masih harus dipoles-poles gitu ya. Dipoles. Jadi chart title-nya kita kasih nama. Ini klik, terus kita Ctrl A untuk semuanya. Terus habis itu kita ketik Superstore. Sales report. Nah, kita Ctrl A untuk semuanya, baru kita Ctrl B untuk bold. Gitu. Nah, ini sesuai preferensi kita aja sih. Kakak maunya judulnya tuh mau diapain gitu, warnanya kayak gimana, itu bisa dicoba-coba aja di bagian ini ya. Change color mungkin. Nah, di sini kita bisa, nah dia langsung berubah kan colornya kan. Tuh. Gitu sih. Nanti kalau mau lebih berubah sesuai sama maunya kita juga, kita bisa pakai ini filenya, warnanya mungkin nggak mau yang biru, maunya yang hijau gitu, itu bisa juga gitu. Atau efek-efek shadow yang lainnya itu bisa diklik di sini gitu ya teman-teman ya. Terus habis itu kalau misalkan produk chart-nya udah, baru kita langsung ke drop down. Nah, drop down ini pakai rumus yang apa gitu ya. Nah, kita arahin dulu ke sini. Arahin dulu, habis itu kita ke ribbon data. Ya, ke ribbon data. Nah, setelah itu baru kita ke ribbon data. Tutup soalnya. Oke, ke ribbon data, habis itu ke ini, klik yang data tools, data validation. Nah, kita pakai data validation nih untuk bikin drop down, teman-teman. Ya. Nah, ini ada settings, terus juga ada input message, ada error alert. Nah, di sini allows-nya itu kita pilih yang list ya, teman-teman. Kalau misalkan pilih yang list, berarti kita mau Excel itu nampilin beberapa pilihan dalam daftar.
gitu. Tadi kan yang tadi kurikulum itu ada yang sudah, ada yang belum gitu. Nah, untuk yang drop down ini juga aku mau bikin kayak gitu. Ada pilihan sudah dan belumnya gitu ya, teman-teman. Sudah, baik banget nih. Sudah titik koma karena ada dua pilihan atau mungkin mau lebih juga boleh teman-teman sesuai kebutuhan aja gitu. Sudah dan belum. Oke, langsung klik oke. Oke. Nah, dia kan udah nih, udah muncul kotak segitiga kayak gini ya. Nah, tapi baru yang di atasnya, jadi yang di bawah belum. Berarti langsung aja kita Ctrl C untuk copy, terus kita Shift, paste down untuk ngeblok, ya. Habis itu kita Ctrl V untuk paste, gitu, ya. Nanti dia otomatis semuanya yang di blok itu punya drop down sudah atau belum. Gitu. Ini kok belum sih? Ctrl V. Bentar ya teman-teman ya. Oh iya, udah semua guys, semua. Nah, udah semua kan? Nah, misalkan kalau udah semua, berarti ya udah langsung kita klik aja yang kotak putih itu. Nah, ini sudah. Terus yang ini sudah. Ini sudah. Ini sudah. Nah, ini sudah. Ke bawah. Terus ini sudah. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Udah deh semuanya ternyata yang di practice ini sudah semua. Mungkin itu aja sih dari aku ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanyain boleh banget, bisa di chat box atau langsung unmute juga nggak apa-apa sih kalau aku. Gimana teman-teman? Atau kalau misalkan mau diulang yang tadi, yang grafik atau yang drop down boleh. Kalau mau diulang boleh reactionnya aku minta angka 1 dong. Tapi kalau mau lanjut Q&A bisa klik angka 2 ya teman-teman. Mau ulang drop down Kak? Oke, kita ulang ya Karina ya. Ini aku mau ulang lagi berarti kita klik yang Ctrl Z dulu, undo. Oke. Bentar ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini kita udah kayak yang awal di tampilan si kolom X-nya. Belum ada drop down apa-apa. Gitu. Nah, sekarang untuk munculin drop down, kita ke ribbon data. Tapi sebelum itu kita arahin dulu nih ke sel yang mau kita tuju. Kalau di sini aku X8 ya, Karina ya. Nah, terus habis itu kita arahin kursor ke sini, yang bagian yang ini. Terus data validation. Nah, data validationnya diklik ya teman-teman ya. Diklik. Habis itu di sini kan ada pilihan 3 ya. Ada settings, ada input message, ada error alert ya. Nah, kita pilih setting dengan allow-nya itu list gitu. List. Nah, terus dia minta nih source-nya apa? Nanti gue drop down-nya nampilnya apa sih gitu. Si Excel-nya minta kayak gitu. Nah, kalau kita pakainya ya sudah dan belum. Sudah, titik koma, belum. Kalau misalkan Kak Arina mau pilihannya itu lebih dari 2, bisa banget, tinggal ditambahin aja titik koma, apa gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, baru kita klik OK. Nah, baru kita klik OK.
Habis itu kita karena mau nerapin data validation yang sama ke sel yang di bawah juga, kita Ctrl C untuk nge-copy ya, untuk nge-copy datanya. Terus kita shift page down. Shift page down baru kita Ctrl V untuk paste. Gitu. Nah, boleh. Nah, dia kan udah tuh, udah jadi semua drop down-nya. Baru deh kita isi drop down-nya, kita pilih. Ini kan ada 2 pilihan. Kalau misalkan sudah berarti ya udah kita pilih yang udah gitu ya. Kalau misalkan belum gitu. Nah, gimana Kak Arina? Apakah menjawab atau mau diulang lagi? Bukan ada 2 gitu. Tapi udah di data validation Kak Arina. Atau Kak Arina boleh deh kirim screenshotan layar worksheet-nya. Pokoknya kalau mau yang drop down itu Kak Arina harus ke data dulu, terus pakai data validation ya. Mungkin dia itu muncul titik koma gitu, laptopnya Kak Arina apakah pakai yang koma aja atau yang pakai titik koma, coba deh coba dua-duanya gitu. Takutnya agak beda laptopnya settingannya. Oh gitu ya. Coba coba pakai yang koma aja deh, Kak Arina deh. Bisa nggak kira-kira kalau pakai koma aja? Muncul 2 gitu. Ini aku coba dulu ya, apakah laptop aku bisa juga pakai koma. Data validation, ke data validation, terus setting, list, sama search. Nah, search-nya itu aku pakai koma deh. Oke. Oh iya bisa kok pakai koma. Oh iya ya kan. Mungkin nah kalau tampilan laptop aku coba lihat, coba di ini dulu ya. Ke layar laptopku ya. Nah, kalau laptopku kalau aku pakainya koma aja tampilannya kayak gini gitu ya, Karina. Kalau misalkan aku pakai titik koma baru dia jadi 2 gitu. Mungkin emang setiap laptop tuh punya karakteristiknya masing-masing kali ya gitu. Karena mungkin laptopnya pakai yang koma, aku pakai titiknya koma. Tuh, menyesuaikan aja sih kalau itu. Tapi rumusnya mirip-mirip sebenarnya gitu. Gitu sih. Ini aku undo dulu ya. Ini sudah. Terus itu kita copy ke bawah yang udah semua sih ya. Enggak sih? Nah, oke. Tadi ada pertanyaan sih kayaknya di atas. Oke, katakan Nur Hakim, bedanya count if sama count itu apa ya? Kadang bingung sih pakai count apa count if gitu. Nah, kalau misalkan count itu dia kalau misalkan count itu kan menghitung ya. Menghitung jumlah data yang ada gitu. Tapi dia enggak specifically main karakter gitu loh. Kalau misalkan count if itu kan jika dia menghitung jika ada kriteria yang khusus
gitu. Misalkan nih, kalau untuk count, misalkan kita mau blok aja deh, kita mau blok yang ini, di bawahnya itu kan biasanya ada ya, di sini, mungkin kelihatan enggak ya? Ada yang average, ada count, terus ada min. Ini countnya 10 nih, dia menghitung, oh berarti sini ada data 10 nih, gitu. Tapi dia nggak spesifik gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita mau spesifik, misalkan kayak pertanyaan yang ini, penjualan di region West ada berapa kali? Ada berapa kali? Count-nya, dia spesifik kriterianya itu count West. Jadi kita pakainya if gitu. Menghitung jika si regionnya itu muncul data West gitu. Nah, berarti kan kita pakainya count if dong. Count if kita range semuanya, terus kriterianya itu spesifik ke West gitu. Tapi kalau misalkan kita mau tahu aja nih, ada berapa sih penjualan di region data sales ini, otomatis berarti semuanya dong. Kalau misalkan semuanya berarti nggak apa-apa, kita pakainya count aja gitu, nggak pakai count if gitu. Nah, untuk yang if juga ini sebenarnya ada rumusnya sendiri karena itu bagian dari rumus logika ya kalau nggak salah ya gitu. Dan banyak apa ya, banyak gabungan rumusnya. Jadi nggak cuma yang count aja, ada yang sum if juga ada gitu. Jadi untuk yang if ini emang bisa di-combine ke rumus-rumus yang lain gitu. Kak Nur Haki, menjawab nggak Kak kira-kira? Kak, hasil yang region West aku hasilnya 0. Itu kenapa ya, Kak? Oke, kita lihat dulu nih rumusnya ya. Nah, kira-kira Kak Gekta pakai titik koma nggak di bagian West-nya untuk rumusnya? Karena kalau nggak pakai, itu dia kayaknya sih nggak kebaca ya. Coba kita lihat ya. Nah, dia 0. Oh, pakai ya. Pakai titik koma nggak, Kak? Atau harus koma nih? Jadi takutnya kasusnya kayak Kak Ariana. Gimana Kak Gekta? Rumusnya apakah udah sama kayak punya aku? Aku salah rumus kan, aku pakainya count bukan count. Oh iya iya iya. Oke. Iya. Kalau pakai count itu bisa range aja, dia ngitung semuanya. Kalau misalkan count if berarti kita harus nambahin sih spesial kriterianya gitu ya, teman-teman. Mungkin itu aja sih tambahan dari aku Kak Gekta. Jadi sekarang udah sama ya, jawabannya 6 ya. Oke, udah ya, udah semua ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Ada yang mau apa ada yang ketinggalan dari rumusnya? Nggak apa-apa, mau minta aku ulang juga nggak apa-apa. Atau udah aman? Kalau misalkan udah aman, ketik angka X, Z deh Z. Kan ini Z, Z experience. Pakai Z. Cynthia Z, Kaulia Z, Channel Hakim Z. Oke, aman semua ya. Yeay, aman semua. Nah, kita praktisnya udah di worksheet yang praktis. Nah, di sini ada yang fun exercise. Mungkin habis kelas ini teman-teman boleh explore lagi rumus-rumus tadi berdasarkan data yang udah kita provide nih di sheet fun exercise gitu untuk latihan mandiri gitu ya. Biar terbiasa aja sih untuk menggunakan shortcut atau rumus-rumus Excel yang lainnya gitu. Dan mungkin itu aja ya dari aku ya untuk malam ini. Terima kasih banyak teman-teman udah join kelasnya. Semoga bermanfaat dan mungkin teman-teman bisa sharing juga nih yang udah teman-teman kita sharing bareng di sini gitu. Karena menurut aku Excel sangat membantu sih gitu ya. Gitu.
Ya, thank you juga Kak Nur Hakim. Thank you juga. Mungkin ini aku kasih langsung ke moderator kita Kak Asti. Thank you semuanya. Oke, kali ini terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Ini selanjutnya mungkin pertanyaannya juga udah semua ya Kak ya. Oke, berarti selanjutnya tinggal kita ke sesi foto ya. Mungkin boleh